Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Anak-anakku, kita berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Marilah kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan dan kesempatan. Kita bisa melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil ardi. Yang kedua, kita ditugasi oleh Allah, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baiklah anak-anakku, marilah kita buka pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingat kembali, kita baca ayat kemarin tentang muamalah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan ngantaradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Surat An-Nisa ayat 29. Baiklah, kita mulai hari ini kita tentang materi khiyar ya. Khiyar coro bahasa Arabe al-khiyaru artinya memilih ya. Memilih apa ya kira-kira? Karena dalam jual beli ya, kalau kita akan membeli, kita memilih yang terbaik, yang cocok untuk kita untuk membeli apapun ya. Sedangkan menurut istilah khiyar ialah hak memilih bagi pembeli atau penjual ya, untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya ya. Khiyar bermanfaat untuk kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan ya. Kebaikan atau keburukan dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari ya. Terus sekarang lanjut dasar hukum khiyar. Dasar hukum khiyar hadis ya. Berdasarkan hadis ya. Hadis otomatis. Apa hadisnya ketika kelas 1? Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik ucapan, perbuatan atau gerak-gerik Nabi. Oh ya, Bu Guru mau pesan sebelum kita lanjutkan, nanti lupa. Besok hari Sabtu bertepatan hari Sabtu tanggal berapa ya? Hari Sabtu besok bertepatan tanggal 10 Muharram, umat Islam disunahkan untuk puasa Asyura. Barang siapa yang berpuasa 10 Muharram, Allah akan menghapus dosa kita 1 tahun. Ya, ulangi ya. Macam-macam puasa sunat diantaranya 1 ya. Senin, Kemis, 6 hari di bulan Syawal, Arafah, Muharram atau Asyura, Ayyamul Bid dan Sya'ban. Besok hari Sabtu bertepatan, kalau sekarang tanggal 26, Rebo, Kamis 27, Jumat 28, Sabtu 29. 29 Agustus bertepatan 10 Muharram, orang Islam disunahkan untuk berpuasa sunahnya. Sunnah itu dikerjakan panen raya, tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Dasar hukum khiyar ya, tadi hadis Nabi yang berbunyi
anta fi kulli sil'ati ibta nataha bil khiyari salasun layalin. Artinya engkau berhak khiyar, memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Artinya orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Ya, khiyar kuwi nek aku arep tuku, ya, milih. Upamane aku arep tuku wedang, air minum. Iki ya, khiyar itu hak memilih bagi pembeli atau penjual supaya kita tidak menyesal. Misalnya kita mau beli air minum, ini mereknya Bu Eka, ada merek lain Aqua. Aku wong Islam tur wong Muhammadiyah tuku air minum Bu Eka, jenenge khiyar. Saiki masane Covid, lelungan biyen nggawa minyak wangi, sekarang tuku hand sanitizer. Milih iki. Dan namanya khiyar. Dah. Kita lanjutkan macam-macam khiyar ya. Macam-macam khiyar ya. Di antaranya satu khiyar majlis. Khiyar majlis hak memilih bagi pembeli ketika masih dalam satu majlis, dalam akad. Misalnya aku arep tuku air mineral, ya milih sidane aku sidane iki jenenge, terus milih terus tak bayari nganggo duit, ya jenenge khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar syarat kuwi aku tuku pulpen, syaratnya dijejel, diureke nang buku. Majas tak tuku, jenenge khiyar syarat. Kamu tuku HP didelok murup apa lah. Kamu tuku balon listrik ya dijejel, jenenge khiyar syarat. Yang ketiga khiyar aib. Khiyar aib itu ada memilih barang yang akan dibeli tapi ada cacatnya. Misalnya kamu tuku tas, didelok-delok ya, resletinge, ternyata barang dijejel rite raiso, terus kuwi ono cate. Kamu beli apalagi ya, kamu beli misalnya sepatu kamu tadi pakai khiyar syarat dijejel, setelah pakai khiyar aib didelok-delok, jebule sepatune perekate sijine ra ono, mula ra sida tuku amarga ana cate. Jelas ya? Yang selanjutnya tadi orang berhak memilih berdasarkan hadis tadi ya. Aku arep nukoke sepatu anakku, ya anakku ora tak gowo. Kamu membelikan sepatu adiknya tidak dibawa. Janji karo bakule, Bu, nanti sepatunya untuk adik saya. Kalau tidak muat dikembalikan, minta dituker. Jenenge khiyar syaratnya dijejel. Boleh supaya tidak menyesal, tapi syaratnya orang nganti 3 dino. Tur ora le ngapusi. Le tuku ndelok nang toko sing ana tulisane barang, kalau ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, ya jangan di situ, nanti kamu dianggap orang on. Ora iso moco ya. Nek nganyang atau khiyar ya, nek bosone nang basa awake dhewe khiyar kuwi milih yang terbaik di antara beberapa pilihan. Terus kita lanjut ya. Khiyar mau ya? Khiyar yang keempat,
khiyar ro'yu, khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Oh, khiyar majus dong ya. Pamane ku tuku, pira rambutan iki regane sekilo 10.000. Kamu nawar 7.000 ya. Tidak boleh kalau tidak 7.000. Terus kamu pergi dipanggil oleh bakule, sini. Ya, 8.000. Tidak kalau tidak 7.000. Kamu pergi lagi. Sini. Dok, kasihan kamu. 7.000 tapi jangan bilang-bilang ya. Ya, dengan orang lain hanya kamu, kasihan anak sekolah kok duitnya terbatas. Akhirnya jadi 7.000, namanya khiyar majlis, mergo nawar terus sido tuku atau sido jual beli. Ya, jelas ya? Yang sekarang manfaat khiyar. Manfaatnya khiyar diantaranya ya. Manfaat khiyar 1. Menghindarkan terjadinya penyesalan di antara dua belah pihak, penjual dan pembeli ya. Di antara salah satu. Kemarin kan jual beli tidak boleh ada yang dipaksa, harus suka sama suka. 2. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. 3. Mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati. Ora pareng ceroboh. Nomor 4. Menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Ya, dodol kudu guyu, ora merengut wae. Anyang dipilih-pilih jegadel, suwe-suwe ora ana wong tuku. Jadi kita menumbuhkan toleransi. Bakul kuwi kudu akeh le guyu, ramah. Ya. Terus nomor 5, mendidik para penjual dan pembeli menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Toleransi menghargai orang lain. Nek penjual ya menghargai pembeli, nek pembeli menghargai penjual. Terus sekarang kita sampai udah paham ya? Khiyar. Jadi dalam jual beli ada khiyar, macam-macam khiyar, dasar hukum khiyar, manfaat khiyar ya. Sekarang kita lanjut kirot. Ora kerot, kirot. Kaki nek bidino qaf ya. Qirat ya. Qirat merupakan bagian dari muamalah. Muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Qirat diantarane kuwi mau ya. Muamalah kemarin, tujuan muamalah adalah agar hidup kita harmonis, saling membantu ya, kebutuhan orang lain. Kirot ya, dieling-eling ya. Kirot, pengertian kirot ya, tadi ingat ya kirot ya. Kirot kuwi mau muamalah, bagian daripada muamalah. Hadis Nabi yang berbunyi ya, wallahu fi ngaunil ngabdi, fi ngaunil ngabdi madamal abdu fi ngauni ahihi ya, yang artinya Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tadi kirot. Terus sekarang pengertian kirot ya, pengertian kirot. Kirot adalah penyerahan harta dari sohibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha.
Ya, jadi kirat adalah penyerahan harta dari sohibul mal. Jadi aweh bondo, duit iso, kendaraan iso, emas iso, omah iso, perabotan yo iso. Sing awake dhewe saka Gusti Allah ya tenaga ya. Kepada pengelola dana, bisa lembaga ya, lembaga. Carane nang awake dhewe sekolah Muhammadiyah ya yayasan. Ya, modal usaha. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa kirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Jadi saiki gampangane kirat kuwi mau kalian kelas 9 besok setelah Covid pulang ke sisi Allah sana mau belajar berjualan kecil-kecilan ya. Umpamanya dodol bakso. Kirat kuwi ana sing gawe modal 1.000, 200.000 dengan perjanjian engko hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Otomatis nek gawe kantin bakso ya ana tenagane, ana singgo cadangan engko nek mengalami kerugian ya. Dasar hukum kirat. Kirat dalam Islam hukumnya mubah, boleh. Bahkan dianjurkan sebab pada mengadakan kirat ya, kirat dapat ada unsur menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirat dengan Ibu Khadijah. Nek Rasul kirat dengan Ibu Khadijah, Rasul membawa dagangan Ibu Khadijah mau dijual ke negeri yang jauh ya. Rasulullah kirate nganggo apa? Tenaga ya, tenaga. Terus nih umpamane awake dhewe ya kirate nganggo koperasi ya. Jadi masing-masing sohibul mal memberi harta untuk dijadikan modal usaha ya, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian. Modal usaha ya otomatis ada tempatnya, ada tenaganya, ada perawatannya, ada gaji ya. Gajine engko tempate ya ana listrik, ana pam, ana warna-warna ya, ana gajine tenaga. Sekarang rukun kirat. Rukun, ingat ya, rukun itu peristiwa yang terjadi pada waktu akad yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya. Rukun kirat 1, malik. Malik itu pemilik modal ya. Dan amil adalah pengelola modal. Syarat keduanya sudah mumayyiz. Mumayyiz kuwi bisa mbedake sing berharga karo tidak berharga, berakal sehat ora edan, sukarela tidak ada paksaan, amanah bukan pendusta. 2, ada modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang, bisa berupa aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, ora oleh goroh ngapusi ya. Terus jenis usaha, ana jenis usaha. Usahanya apa? Usaha yang dijalankan jelas ya dan disepakati bersama. Ya, terus ada keuntungan. Keuntungannya disepakati bersama saat mengadakan perjanjian.
5. Ijab kabul. Ijab kabul antara kedua belah pihak. Tadi Malik ya, Malik kuwi wong sing gawe modal. Terus ada modal kuwi sing dienggo gawe usaha atau kirat sing dijalanke Nabi mau kirat sederhana. Rasulullah kirat nganggo tenaga, menjadi tenagane Ibu Khadijah, menjualkan barang dagangannya Ibu Khadijah. Ya, terus dieling-eling ya, dibaca kamu. Rukun kirat ada 5. Buka lagi. Sekarang syarat kirat. Syarat kirat 1. Pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. 2. Pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, ora ana unsur paksaan. 3. Diketahui jumlah modal baik oleh pemilik modal maupun penerima modal, orang ngapusi. 4. Jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Modalnya yang jelas, orang modal kok tak kei tugasmu ngitung bis liwat rodane piro, kesel ya. Terus 5. Kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. Mau syarat perlune men ora ana wong sing kapusan, ora ana sing menyesal. 6. Ada perjanjian bagi untung antara keduanya, itu pemilik modal dan pengelola modal. Jelas ya? Sekarang larangan bagi orang yang menjalankan kirat. Ya, 1. Melanggar perjanjian, curang ya. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan pribadi. 3. Menghambur-hamburkan modal. Wong dhewe kok diambur-amburke ya. Nomor 4. Menggunakan modal untuk perdagangan ya. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syarak, pilarangane ya. Diharamkan syarak kuwi agama syariat ya. Bentuk-bentuk kirat ya, bentuk-bentuk kirat. 1. Bentuk kirat sederhana, kayak mau contohnya ya. Rasulullah memberi contoh menjadi tenaga Ibu Khadijah. 2. Bentuk modern. Bentuk modern kalau saiki jenengane kae lho, nasabah nang bank ya. Nasabah nang bank ya. Jadi awake dhewe nek nabung nang bank, syarate niate nomor awal kuwi ingin menyisihkan. Nek nang omah ndak dilolar-lolori duwite ya. Nek nang bank kuwi kena nggo sesuk nek awake dhewe butuh ya. Jelas ya? Ya, kirat sing modern jenengane mudarobah. Kirat sederhana kaya Nabi. Ya, wis. Ya, tadi kirat ya. Bentuk kirat ada 2. 1. Kirat sederhana. 2. Kirat modern. Sekarang beberapa ketentuan dalam kirat. 1. Agar pelaksanaan kirat dapat berjalan lancar, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak yang duwe bakat. Nomor 2, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan, ora tukang suudon ya. Nomor 3, pengelola modal pun harus bersifat jujur ya, kaya sifatnya Nabi ya, jujur, amanah dan profesional, ora BODO. Terus di 4, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya disebut dengan jelas. Ya, kalau zaman saiki yo nganggo surat berharga. Terus kudune nang surat berharga ana saksi. Saksine nek wong lanang loro, nek wong wedok 4. Saksine mau jujur ya. Nomor 5, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan, pengelola modal hendaknya ditanggung oleh pemilik modal ya. Nomor 6, jika terjadi kerugian hendaknya ditutup dengan keuntungan yang
lalu. Jadi untung siwingi, jika tidak ada hendaknya kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Ya, sekarang manfaat kirot. Manfaatnya ya, 1, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidup. 2, menggalang ekonomi umat. 3, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan mau pemilik dan pengelola. 4, mengurangi pengangguran. 5, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. 6, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sekarang kita lanjut hikmah kirot. Hikmah kirot, hikmah manfaat ya. Bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah karena bisa menolong orang lain. 2, menguatkan tali silaturahmi antara keduanya. 3, terbinanya pribadi yang kuat saling menolong sesama. Itu ya, dibaca tadi materi yang ibu kirim, ibu jelaskan, ibu bermaksud memberi penjelasan pada kalian biar tidak hanya membaca. Ya, tidak hanya membaca. Tolong tugas yang ibu berikan dikerjakan. Jangan sampai tugasnya ngumpul dari tanggal bulan Juli yang dulu sampai hari ini sudah 5 tugas ini. Banyak anak-anak, lihat di grup kelas kamu masing-masing. Ada anak yang babar blas rung tahu setor nganti 5 tugas nganti bingung sing dia. Tolong ya anak-anak ya, mari kita berdoa agar corona ini, wabah ini cepat hilang. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyil askomi. Dibaca setiap saat ya. Marilah kita tutup bersama pelajaran ini. Sebelumnya kalau ada kata ibu yang tidak berkenan, ibu mohon maaf. Ditutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.